Halo tes, halo tes, cek sound. Oke, pada video kali ini kita akan membahas sistem PGM-FI. Sistem PGM-FI ialah, catat, salam mekanik pemula. Semoga kelak akan menjadi mekanik-mekanik yang handal, yang bermanfaat untuk orang lain. Ada 3 hal yang perlu kita ketahui setelah melakukan servis atau perbaikan pada sepeda motor injeksi. Yang pertama adalah menghapus memori kerusakan. Yang kedua, melakukan reset TP. Dan yang ketiga adalah melakukan inisialisasi atau setting mode. Sebelum melakukan 3 hal tersebut, perlu kita ketahui bahwasanya sistem PGM-FI merupakan sistem suplai bahan bakar dengan menggunakan teknologi kontrol secara elektronik yang mampu mengatur pasokan bahan bakar dan udara secara optimum yang dibutuhkan mesin pada setiap keadaan. Karena sistem PGM-FI dikontrol secara elektronik, maka apabila terjadi kerusakan pada komponen sistem PGM-FI lalu dilakukan penggantian komponen, maka perlu dilakukan pengaturan lebih dahulu. Apabila terjadi kerusakan pada komponen sistem PGM-FI, maka pada saat kita menghidupkan kunci kontak, lampu indikator atau mil akan berkedip. Kemudian diikuti dengan kedipan dengan jumlah tertentu. Pada contoh di sini, jumlah kedipan adalah 8 kedipan. Dan sensor yang rusak apabila lampu mil berkedip sebanyak 8 kali adalah sensor TP atau throttle position. Sehingga silahkan lakukan pemeriksaan jalur atau perbaikan sensor throttle position. Setelah dilakukan perbaikan pada sensor throttle position, pastikan tidak ada lagi kerusakan yang terjadi, yaitu dengan cara memposisikan kunci kontak pada posisi on, lalu perhatikan kedipan lampu mil. Jika tidak ada sensor yang rusak, maka lampu mil hidup dan kemudian mati. Hal yang pertama yang harus kita lakukan setelah melakukan perbaikan pada komponen sistem PGM-FI adalah dengan menghapus memori kerusakan. Untuk melakukan penghapusan memori kerusakan, hal yang pertama kita lakukan adalah melepas cover penutup baterai. Kemudian kita lepaskan cover penutup atau pengaman baterai. Setelah itu, lepaskan cover penutup data link connector atau DLC. Lalu pasangkan DLC short connector. Setelah DLC short connector terpasang, lalu posisikan kunci kontak pada posisi on. Kemudian perhatikan kedipan mil. Silahkan hapus memori kerusakan dengan cara mencabut DLC short connector, kemudian memasangnya kembali. Perlu kita ketahui, jangan sampai langkah ini dilakukan lebih dari 5 detik, karena proses penghapusan memori akan gagal jika DLC short connector dicabut lebih dari 5 detik. Perhatikan kedipan lampu mil. Apabila proses menghapus memori telah berhasil, maka lampu mil akan berkedip dengan cepat. Sementara apabila proses penghapusan memori gagal, lampu mil akan hidup. Proses kedua yang harus kita lakukan setelah melakukan perbaikan sistem PGM-FI adalah melakukan reset sensor TP. Namun, perlu kita ketahui
Proses ini perlu dilakukan apabila terjadi penggantian komponen sebagai berikut, yaitu penggantian throttle body, penggantian idle air screw, penggantian pompa bahan bakar, penggantian injektor, dan penggantian sensor O2. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk melakukan proses reset sensor TP adalah memastikan tidak ada memori kerusakan yang tersimpan. Caranya, pasangkan DLC short connector, kemudian on-kan kunci kontak dan perhatikan kedipan lampu mil. Apabila tidak ada memori kerusakan yang tersimpan, maka lampu mil akan mati. Selanjutnya, posisikan kunci kontak pada posisi off. Lalu, lepaskan soket sensor EOT atau sensor ECT. Kemudian, jumper soket EOT atau ECT. Setelah itu, silahkan posisikan kunci kontak pada posisi on. Lalu, perhatikan kedipan lampu mil. Lampu mil akan berkedip secara perlahan. Lepaskan jumper pada soket EOT atau ECT. Apabila proses reset TP berhasil, maka lampu mil akan berkedip cepat. Apabila proses reset TP gagal, maka lampu mil akan hidup secara terus-menerus. Setelah proses reset TP sudah berhasil, maka posisikan kunci kontak pada posisi off. Lalu, pasang kembali soket sensor EOT atau ECT. Kemudian, lepaskan DLC short connector. Proses ketiga yang harus kita lakukan setelah memperbaiki sistem PGM-FI adalah melakukan altitude setting atau setting ketinggian. Untuk setting ini sering juga disebut dengan setting mode. Namun, perlu kita ketahui untuk melakukan setting mode, ada 4 mode yang bisa kita lakukan pada setting mode, yakni mode 1, mode 2, mode 3, dan mode 4. Pemilihan mode tergantung daripada kendaraan akan digunakan pada ketinggian apabila diukur dari permukaan laut. Namun, ada juga beberapa sepeda motor yang menganut sistem PGM-FI tidak perlu lagi melakukan proses setting mode, sebab pada throttle body sudah dilengkapi sensor MAP dan IAT, yakni sensor yang mendeteksi tekanan udara di luar dan juga temperatur udara yang masuk di intake manifold. Langkah pertama untuk melakukan proses setting mode adalah memasangkan DLC short connector. Kemudian, buka throttle secara penuh. Lalu, posisikan kunci kontak pada posisi on. Perhatikan kedipan lampu mil. Apabila lampu mil sudah mulai berkedip, maka lepaskan bukaan throttle secara penuh. Proses membuka dan menutup throttle secara penuh itu bergantung setting mode yang akan kita pilih, yakni apabila kita ingin melakukan setting mode 1, maka proses pembukaan dan penutupan throttle cukup dilakukan 1 kali. Namun, apabila kita melakukan proses sebanyak 2 kali, maka mode yang dipilih adalah mode 2. Demikian selanjutnya untuk pembuatan atau pemilihan mode 3 dan mode 4, yaitu proses pembukaan dan penutupan throttle dilakukan sebanyak 4 kali. Namun, perlu kita perhatikan di akhir penutupan throttle nanti akan ada jumlah kedipan yang terpisah
sesuai dengan pilihan mode yang kita pilih. Oke, mungkin cukup sekian aja tutorial kali ini. Salam mekanik pemula, salam SMK bisa, SMK hebat. Nih, sampai ketemu di video-video berikutnya. Mudah-mudahan ada video berikutnya ya. Oke guys, sampai ketemu guys.